Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya dengan Andri. Dan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget hari ini. Ada Mbak Iim Fahimah Yahya. Luar biasa. Ini founder Indonesian AI Institute ya Mbak. Yeah. Dan ini kita akan membahas tentang, khusus nih edisi spesial, kita membahas tentang AI dan pemberdayaan perempuan. Oke, siap, mantap. Dan ini kita pengen tahu nih sebenarnya Indonesian AI Institute itu sendiri apa sih, Mbak Im? Oke, ini adalah organisasi terkait AI yang didirikan oleh para pakar AI di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa dari Singapura dan lain-lain yang juga ikut terlibat sebagai advisor di organisasi ini. Main purpose-nya adalah bagaimana Indonesia AI Institute ini menjadi bagian dari pertumbuhan AI di Indonesia dengan melakukan berbagai research, kemudian edukasi tentang AI literacy, dan juga masuk dalam development. Termasuk inklusinya juga ya? Iya. Bagaimana menyebarkan AI ke seluruh pelosok Indonesia betul, gitu. Betul. Dan itu memang ada datanya nggak sih Mbak terkait soal penggunaan AI di Indonesia? Apakah semua orang sudah menggunakan AI atau baru sebagian? Kita nggak usah ngomongin AI dulu deh. AI aja masih baru banget gitu ya. Kita ngomong tentang inklusi digital aja. Nah, inklusi digital itu kan yang level paling basic ya sebelum kita bicara tentang AI. Itu aja juga masih jauh banget kita gitu. Tapi kan dengan adanya AI ini bukan berarti kita harus menunggu inklusi digital ini selesai dulu karena AI kan bagian dari digital juga gitu. Jadi justru ini adalah bagian untuk mempercepat proses edukasi supaya inklusi digital secara keseluruhan termasuk di dalamnya AI itu berjalan lebih cepat. Dan ini harapannya nggak bikin bingung ya, Pi ya? Yang inklusi digitalnya belum kelar, tiba-tiba udah ada AI. Barengan, belajarnya barengan. Sebetulnya kalau kita bicara literasi malah akan ada pertanyaan gini, lah kan literasi dasar kita aja belum selesai. Iya. Bener nggak? Iya kan? Kita punya problem literasi yang luar biasa. Sekarang tiba-tiba bicara tentang AI literasi gitu kan? Ya, kalau kita nggak maju, terus kapan majunya? Iya gitu. Dan justru dengan adanya AI literasi ini, proses literasi yang lain ikut ditarik. Gitu. Dan rencananya ini baru akan launching nanti di tanggal 15? Kita launching tanggal 15 Maret ini, tapi sebetulnya aktivitas Indonesia AI Institute itu sudah jalan dalam 6 bulan belakangan. Kami mengedukasi ratusan guru, kita edukasi ke sekolah. Saya dan Dr. Ayu, yang Dr. Ayu is foundernya Indonesia AI Institute juga. Beliau salah satu tokoh AI perempuan di Indonesia ya. Itu kami sempat mengadvise juga Kementerian Pendidikan terkait AI literacy untuk students sampai mahasiswa. Jadi sebenarnya aktivitasnya udah jalan, baru public launch itu baru nanti Maret. Iya. Dan ini bertepatan dengan Bulan Perempuan ya? Bulan Perempuan. Makanya kenapa kita mengambil isu perempuan, karena ini bertepatan dengan Women Month. Gitu. Nah, terkait soal perempuan ini dan AI. Dari sudut pandang Mbak Im sendiri, ini seperti apa sih sebenarnya perempuan Indonesia saat ini gitu, dan menyikapi perkembangan AI yang sudah ada gitu ya saat ini. Sebelum kita bicara kita bicara perempuan dan AI, saya akan bicara tentang perempuan dan digital gitu ya. Indonesia sendiri dalam konteks mengadopsi digital ini kan kita lambat ya. Kita termasuk yang telat. Digital literasi kita juga rendah gitu. Nah, kaitannya dengan perempuan apalagi gitu. Perempuan itu kalau kita melihat secara struktur sosial ya, struktur sosial dia kan yang termasuk kelompok lemah nih. Ya, kita nggak usah ngomongin perempuan yang di kota gitu ya, karena perempuan di kota katakanlah dia posisinya lebih setara gitu kan sama laki-laki. Tapi ketika kita bicara teknologi yang inklusif, perempuan-perempuan yang middle low ada di daerah, ada di desa ini level akuisisi, skill, knowledge-nya terhadap digital kan teramat sangat rendah. Padahal kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi, apa segala macam, itu kan ada kaitannya dengan skill yang harus dia punya. Di antaranya adalah skill digital. Nah, sekarang kita masuk ke AI, di mana pada akhirnya platform-platform digital seperti platform e-commerce, terus
bahkan nanti ya di launch ini kita akan undang ada namanya beberapa brand yang akan share tentang bagaimana perempuan bisa memanfaatkan platform AI teknologi AI untuk misalkan Wardah nih akan bicara tentang menjadi beautypreneur dengan memanfaatkan AI atau Indosat nih menggunakan platformnya Indosat untuk menjadi entrepreneur atau GoTo ini juga akan bicara bagaimana perempuan bisa menggunakan teknologi secara aman dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di level user kita ini masih teramat sangat rendah. Makanya kenapa butuh pendidikan terkait AI literacy itu secara masif gitu. Dan apa yang kira-kira diajarkan nanti? Yang diajarkan nanti di launching kita nanti. Oke, karena kita ini akan bicara pada dasarnya AI ini akan mengefektifkan hidup kita, efisien. Contoh nih. Aku nih kalau lagi di jalan butuh mikir bisnis, udah nggak lagi namanya video call sama tim gitu. Gue ngobrol apa sama ChatGPT. Oh iya. ChatGPT, ini kok ada ide ini, marketnya begini-begini, what do you think? Gitu. Nanti dia akan keluar itu analisisnya, apa segala macam. Itu kita ngomongin yang skala yang lebih sophisticated ya, ngomongin bisnis gitu. Nanti bisa ngomongin analisis data dan lain sebagainya. Di level yang sangat personal nih misalkan, ChatGPT hitungin kalori makanan saya hari ini gitu. Saya makan ini. Hitungin tuh kalorinya gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ini supaya hidup kita jauh lebih efisien sehingga kita lebih cepat bergerak gitu. Dan untuk perempuan bagaimana dia bisa lebih meningkatkan bisnis, karir, mengefisienkan hidup gitu. Dan itu memang ini ya, maksudnya memang benar-benar proven ya. Di Mbak Im sendiri udah pernah, maksudnya sering menggunakan itu gitu. Setiap hari. Saya punya 2 asisten yang cerdas banget dan tidak pernah minta gaji. Dia namanya satu ChatGPT, satu lagi DeepSeek. DeepSeek ya. Itu yang fungsinya buat mikir gitu, buat mikir. Bahkan kalau sama DeepSeek itu dari Cina ya. Iya. Saya punya spesifikasi khusus gitu kalau lagi ngobrol sama DeepSeek. Antara lain tuh saya sering ngobrolin hal yang sifatnya spiritual. Karena Cina sama kita Asia, Jawa gitu kan agak nyambung ya. Kita punya spiritualitas yang nyambung. Filosofis Timur itu lebih spiritual gitu, ya. Itu saya pakai di situ. Nah itu ngomongin hal yang sophisticated, ngomongin yang seharian gitu. Saya pakai misalkan bikin presentasi itu selain ChatGPT buat mikir, terus nanti buat penampilan pakai namanya Gamma. Gamma itu buat bikin PPT. Iya, buat bikin PPT. Gitu kan. Udah otomatis. Ada desainnya lah. Ada desainnya udah cakep. Gitu. Ini cuma butuh bekerja paling 5 menit gitu kan. Copy paste, iya kan? Challenge-nya mas. Nah, challenge-nya adalah gini. Saya punya knowledge terhadap misalkan gini, bisnis. Saya udah punya overview cukup lengkap terkait bisnis, sehingga ketika menggunakan ChatGPT, saya bisa memberikan perintah yang betul. Betul, kan? Dan itu, saya juga bisa gini bilang, enggak, kamu salah. Iya. Saya pengen yang lebih ini. Saya mau kamu koreksi ini. Data kamu nggak betul, ya kan? Atau sesuaikan dengan konteks ini. Saya bisa memberikan perintah itu karena saya betul memahami apa yang saya bicarakan. Challenge-nya adalah mayoritas orang itu tidak memahami apa yang dia bicarakan. Tidak memahami industri yang dia ingin tanyakan, gitu ya. Akibatnya sering terjadi copy paste. Nah ini udah ngaco, copy paste. Kamu cuman copy paste tanpa kamu memahami konteks. Nah ini pentingnya kenapa kita tidak hanya sebagai pengguna pasif ya, tapi kita juga men-challenge si engine itu supaya memberikan data yang relevan untuk kita. Nah kaitannya dengan perempuan ini adalah teknologi ini biasnya luar biasa. Contoh saya kasih contoh bias ya. Mas Andri aware nggak sekarang itu di-develop robot-robot yang bisa membantu pekerjaan rumah.
Maksudnya kayak? Iya, ada. Jadi Silicon Valley itu udah develop tuh robot. Oh. Robot. Saya taunya robot itu tuh yang nyapu sama ngepel. Ya, itu kayak itu juga salah satunya. Ah. Tapi robot beneran manusia gitu. Oke. Kira-kira bayanginnya apa? Robot yang disuruh bersih-bersih rumah, masak itu bentuknya kayak gimana? Kayak manusia lagi jangan. Kalau manusia kira-kira laki-laki apa perempuan? Nah, itu bias tuh. Nah, iya, that's kan? exactly. Semua robot yang didevelop sama Silicon Valley itu perempuan. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena para tech bro ini di kepala mereka perempuan itu surfing. Oh. Sekarang gue tanya, Alexa suaranya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Google Assistant perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya, exactly. Bukannya bisa milih laki juga ya? Iya, tapi mayoritas yang primary defaultnya apa? Defaultnya perempuan. Exactly. Iya. Karena perempuan diposisikan untuk melayani. Oh, jadi saya ingat film Her ya? Iya kan? Film Her. Iya, exactly. Aku juga nonton tuh film Her, ya. Perempuan juga ya? Bias seperti itu. Nah, itu baru satu sisi saya cerita. Bias lain contohnya lowongan pekerjaan gitu kan. Lowongan pekerjaan itu kalau kita terima iklan ya, perempuan sama laki-laki itu beda. Iya. Beda. Begitu ada posisi manajer ke atas, perempuannya dapat exposure iklannya. Oh iya, masa sih? Itu biasnya. Oh iya. Okay. Sekarang ngomong ini deh, kalau nggak sempat ngalamin yang platform pekerjaan ya, mungkin kita bisa lihat platform e-commerce. Cewek e-commerce isinya apa? Bayangin. Apa tuh? Apa kira-kira kalau cewek? Cewek isinya apa? Kosmetik, ya kan? Ya kan? Makanan, masakan, gitu kan? Padahal kan kita nggak cuma butuh itu. Kita juga butuh teknologi, gila lah. Iya, gadget, gitu-gitu lebih ke cowok gitu ya. Mobil, itu nggak ada exposure-nya nggak. Itu bukannya berdasarkan algoritma user ininya? Pengguna user. Ketika itu dia berbasiskan AI, dia tergantung dari data yang dimasukin. Makanya kenapa butuh perempuan, semakin banyak perempuan ada di industri AI ini, supaya kita bisa memberikan input data yang lebih balance. Gitu. Menghindari bias-bias tadi. Kayak contoh nih Pak, ini nyebelin banget deh. Tadi pagi itu saya sempat diskusi juga gitu ya tentang AI dan perempuan. Terus dia bilang gini si ChatGPT sampai gue omelin. ChatGPT-nya diomelin. Jadi dia bilang gini. Mencekam juga ya. Ngobrol sama kamu tidak pintar. Jadi si ChatGPT-nya bilang gini. Ini adalah beberapa contoh pemanfaatan AI yang bisa digunakan perempuan sambil dia menjalankan tugas domestik. Iya. Ada nggak? Merasa nggak ada yang aneh? Kenapa sambil menjalankan tugas domestik ya? Iya. Dan kenapa tugas domestik itu jadi tugas gue? Tugas perempuan, iya. Iya kan? Benar. Nah, itu kan ngeselin ya. Iya. Atas siapa gue mengerjakan tugas domestik? Jadi ChatGPT-nya diomelin. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. So we need to do to be more proactive si perempuan-perempuan ini untuk bukan hanya sebagai pengguna pasif tapi juga dia menginfluence sehingga data-data nanti akan berubah data-data itu betul, gitu kan. Betul. Iya, dan akan menjadi lebih balance antara perempuan dan laki sebenarnya sama gitu. Jadi nggak ada lagi bias yang tadi disampaikan sama Mbak Im gitu ya terkait soal AI. Tapi kalau dalam keseharian nih misalnya apa yang biasa kita lakukan selain tadi ya mencari data, tapi itu saya juga ngalamin sih Mbak. Maksudnya saya mencari data di AI itu memang kita perlu tahu basic atau dasarnya dulu gitu. Kita perlu punya knowledge kita konseptualnya udah ngerti dulu gitu. Udah punya knowledge gitu. Dan memang beberapa kemarin saya sempat nyari-nyari itu tentang beberapa konsep perbankan kalau nggak salah karena ngomongin ekonomi dah. Itu terus kemudian buka-buka dan oh iya ternyata gini, tapi kok nggak detail gitu ya gitu. Terus gue bilang bisa nggak sih dibikin bahasa yang lebih simpel supaya saya lebih gampang cernanya gitu. Akhirnya dia bikin tuh yang gampang bahasa gampangnya gitu. Itu gampang dan menarik banget gitu buat saya gitu. Gampang dan menarik karena Mas Andi udah ngerti bagaimana mengajarkan dan lu ngerti makronya nih kayak gimana. Iya. Nah kita kan literasi dasar aja tadi masih rendah. Betul. Nah, itu yang memang jadi PR ya. Kita tuh perlu banget jadi orang-orang ini yang pengguna AI ya terutama ya perlu banget tahu bagaimana karena banyak yang bilang kayak gini, itu kayak salah terus deh bro katanya. Itu kayak banyak miss-nya deh gitu. Kayaknya lo yang salah deh ngasih komennya gitu, ngasih perintahnya gitu ya. Itu benar ya? Salah, Itu berarti emang harus kita bener-bener strict untuk
nanya ke dia apa yang kita mau gitu. Dan tidak semua orang tahu apa yang kita mau. Iya juga sih. Iya kan? Itu bagian dari literasi. Iya. Makanya kenapa AI ini tidak bisa digunakan dengan otak yang kosong, artinya. Kita tidak punya kendali atas apa yang kita tanyakan. Karena ujung-ujungnya nanti kayak tadi, bagaimana menggunakan AI sambil tetap mengerjakan tugas domestik. Hah? Iya. Kok begitu? Nggak gitu deh. Nggak gitu konsepnya. Kok sambil bekerja urusan domestik gitu ya kan? Mbak, ini tantangan terbesar ya untuk urusan AI sebenarnya di Indonesia ini seperti apa sih? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih juga bersama dengan Mbak Iim. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal AI dan perempuan nih Mbak. Tadi kita sempat ngobrol ya tentang bagaimana AI kemudian harus bisa balance ya pada akhirnya gitu ya. Dan itu perlu peran aktif juga dari perempuan untuk bisa membuat input data sehingga tidak menjadi bias. Yeah. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi, tadi sempat kepotong, saya mau nanya soal tantangannya nih sebenarnya. Untuk di Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Tantangan secara umum atau tantangan terkait perempuan? Tantangan secara umum dulu, baru kemudian perempuan. Oke. Tantangan secara umum itu sebetulnya balik lagi ke literasi. Yes, ya? Literasi itu penting berarti ya? Wah, kita literasi dasar aja belum beres. Ya, kan? Benar. Ketika literasi itu buruk, akan ada kecenderungan secara etik juga akan buruk. Iya. Benar nggak? Betul. Kita nggak ngerti ini yang punya hak kita yang mana, yang kita boleh ambil yang mana, yang enggak yang mana. Nah itu butuh kita edukasi. Makanya kenapa kaitannya dengan AI literacy itu kita nggak bisa bicara langsung ke adult gitu ya. Justru dimulainya dari etik itu diajarkan dari anak-anak gitu. Not stealing yang bukan punya kamu gitu tuh ya. Nggak boleh copy paste meskipun itu ada di internet. Nggak boleh ngambil sembarangan karena itu ada copyright dan lain sebagainya. Nggak boleh namanya nyontek. Meskipun kamu bilang dari AI terus kamu copy paste, itu nggak etis. Nah, hal-hal seperti itu menjadi ini. Paling nggak dia harus mengparafras semua yang ada di AI. Dia harus ngerti, dengan gaya bahasannya dia gitu ya, dengan pemahamannya dia. Jadi yang saya tangkap di sini AI itu sebenarnya insight ya. Hanya sebagai insight untuk tools ya, untuk kita ngelihat oh kayak gini. Jadi kalau kata salah satu foundernya Indonesia AI Institute, Dr. Ayu Purwaryanti, itu beliau bilang gini, orang yang menggunakan AI, dia akan bekerja lebih efisien. Ya. Dibandingkan orang yang tidak menggunakan AI. Jadi sebenarnya ini alat bantu, alat dorong untuk bekerja lebih efisien. Iya. Dan jangan dijadikan itu jadi sumber untuk ini. Jangan sebagai primary, bukan. Karena kalau kamu nggak ngerti esensinya apa, dan kamu akan kemana-mana, nggak kebawa gitu. Dan akan bingung sendiri ya. Iya. Apalagi presentasi dengan AI ya. Udah gitu nggak ngerti. Nggak ngerti yang dia ngomongnya apa gitu kan. Dan repot. Apalagi kalau dari perempuan sendiri, challenge-nya seperti apa Mbak? Challenge-nya sama dengan challenge digital knowledge. Yes. Basically adalah skill ya. Skill ini bukan cuman kalau katakanlah kayak pakai Canva, iyalah itu cuman skill untuk mengoperasikan apa segala macam. Tapi kalau kita bicara hal yang lebih sifatnya berpikir gitu kan, berarti kita harus mengajarkan cara menggunakan platform ini dengan benar, ini seperti apa gitu. Nah, makanya butuh edukasi terus menerus. Dan itu movement yang dilakukan di Indonesia AI Institute. Salah satunya sebelum kita ini kan Maret ini kita bicara tentang perempuan. Sebelumnya Indonesia AI Institute sudah melakukan edukasi AI literacy ke guru-guru. Gitu. Jadi Supaya dia menularkan ke murid-muridnya. Ke murid-muridnya. Jadi nggak cuma pakai, tapi sebagai pengguna aktif. Ya. Nah, setelah guru-guru, sekarang kita bicara perempuan. Kita juga punya edukasi ke korporasi. Gitu. Jadi ke perempuan ini salah satu saja bagian dari AI literacy yang ada di Indonesia AI Institute.
Tapi yang jadi concern ya soal perempuan tadi ya. Ya, it's a big issue. Ya. It's a big issue. It's a big issue karena perempuan adalah individu aktif yang bergerak menggerakkan society kan. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau ini edukasi harus dilakukan supaya apa? Kalau saya lihatnya lebih gini. Ketika digital literacy dan AI literacy itu bisa dijalankan dengan betul pada perempuan gitu ya. Itu akan menutup gap banyak hal. Ya, gap ekonomi, ya orang bisa bekerja, nyari uang apa segala macam. Gap pendidikan, dulu sekolah itu harus ke kelas, harus ke kampus. Sekarang kan perempuan itu kan butuh fleksibilitas ya, dengan society yang patriarki itu. Kita harus bekerja ini itu kan tangannya digambarkan 8 itu butuh fleksibilitas. Nah, dengan adanya AI, digital gitu ya. Kita bisa belajar, perempuan itu bisa belajar anytime saya mau dengan tanpa dan anywhere saya bisa gitu, saya ada di mana gitu. Nah jadi saya pikir challenge bahwa soal skill ini harus diatasi ya, diatasi baik oleh government, perusahaan, korporasi, kemudian institusi-institusi seperti Indonesia Institute, itu semua harus dijalankan secara masif supaya kita tidak ibaratnya tahu pakainya tapi tidak tahu manfaatnya. Pakai doang ngertinya. Ya asal tahu pakainya aja. Asal tahu pakai. Tapi apa sebetulnya? Bagaimana itu bisa mengenhance your life quality misalkan? Nah itu kan yang ujungnya kan sebenarnya di situ gitu. Itu satu. Kemudian challenge kedua adalah tadi challenge pertama kan soal skill ya. Skill knowledge. Challenge kedua adalah minimnya figur role model terkait AI yang perempuan. Nah itu yang selama ini jangankan yang digital aja juga jarang disentuh gitu kan, apalagi perempuan yang AI gitu. Nah sebetulnya kita perempuan-perempuan ini butuh role model yang bisa menunjukkan bahwa ternyata AI ini bisa memudahkan hidup gue gitu. Dan ketiga memang butuh dibangun sense of community di mana we women we help each other. Kita mau nanya ke siapa itu deket gitu. Kayak misalkan lu pakar AI sama Iim Fahima gitu. Cewek akan lebih enak ngomong sama gue gitu kan Mas. Iya benar. Nah itu butuh sense seperti itu yang harus dibangun sehingga teknologi ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan jadi ancaman. Bukan jadi ancaman. Bukan, ini justru tools yang bisa mempermudah hidup kamu. Dan ujungnya bukan hanya mempermudah, bahkan meningkatkan ekonomi. Ya kan ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya cuan. Karena dengan duit kita bisa mengakses pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya. Kita punya suara di politik juga karena punya duit kan. Tapi itu result atau hasil akhirnya ya? Hasil akhir. Inginnya seperti itu gitu. Inginnya seperti itu. Kita mulainya dari literasi. Sampai akhirnya bisa memanfaatkan itu dan menghasilkan. Betul. Dan yang paling mudah sebenarnya menghasilkan secara ekonomi. Makanya nanti di tanggal 15 Maret itu akan ada webinar publik. Yang daftar udah 1.300. Wih, banyak. Ada udah 1.300. Iya. Padahal kita baru blast itu beberapa minggu lalu kemarin ya. Iya. Di 1.300. Terus pembicaranya itu tadi dari Komdiji ya, mudah-mudahan Bu Mutia Hafiz bisa hadir, insya Allah hadir. Terus ada pimpinan UN. Pimpinan UN juga ada ya. Pimpinan UN, terus dari Indosat, Wardah, GoTo, Dr. Ayu, saya semuanya turun, kita akan mengedukasi bersama-sama bagaimana perempuan bisa memanfaatkan AI untuk efisiensi hidupnya, meningkatkan kualitas karir dan bisnis. Mbak, satu dong Mbak, ada contoh nggak sih? Kalau misalnya itu AI dijadikan cuan itu yang cara gampang aja gitu, mungkin punya pengalaman kali Mbak Iim. Lah kalau saya pengalamannya banyak menggunakan ChatGPT dan lain-lain untuk presentasi dan segala macam ke korporasi. Nah tapi kalau misalnya kayak saya mau bikin usaha nih gitu, usaha kuliner misalnya gitu, ya kan pakai AI, nah itu gimana? Nah sebentar, itu nanti gue nggak mau jawab sekarang karena gini itu akan menjadi materi yang akan dibahas sama GoTo nanti. Gitu. Bagaimana perempuan-perempuan itu bisa
memanfaatkan platform GoTo yang berbasis AI sehingga dia bisa menganalisis data market. Iya. Jadi nggak sekedar jualan ya? Nggak sekedar jualan, dia lihat market saya potensinya di sini. Gitu. Atau Wardah nih ya, Wardah ada demografinya juga lagi. Ya, benar. Wardah akan ngajarin bagaimana seseorang, misalnya kamu jangan cuma pakai make produknya doang, tapi bagaimana kamu bisa menjadi beauty influencer, beautypreneur dengan teknologi yang berbasis AI yang di develop sama Wardah. Gitu. Ini nggak mau dikasih bocorannya dulu nih. Ya. Banyak. Bocorannya tadi dari saya aja. Saya udah memanfaatkan AI untuk bisnis. Iya. Gitu. Tapi kalau mau lebih teknis ya kan, maksudnya lebih spesifik ya kan, lebih praktikal mungkin ya. Buat sebagian orang yang memang benar-benar pengen nyoba dari nol, ikut webinarnya. Iya. Sama ribuan perempuan lain. Iya. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak terakhir kira-kira terkait soal ini, AI dan kemudian perkembangannya nanti? Harapan kedepannya mungkin apa gitu di Indonesia? Dalam konteks perempuan, saya pikir penting untuk lebih banyak perempuan yang pada akhirnya bukan hanya menggunakan, tapi dia juga berbicara tentang tentang AI dan bagaimana dia memanfaatkan AI sehingga gini, kita ini butuh semakin banyak role model, benar nggak? Yang harus bercerita sukses story dia menggunakan AI dan lain sebagainya, sehingga bisa menarik. Sehingga bisa menarik perempuan lain untuk wah iya dia bisa gitu. Dan yang paling penting adalah gini, jangan sampai role model ini hanya yang ada di top level. Iya. Justru kita butuh role model-model itu di middle, low, apa segala macam. Sehingga orang-orang yang ada di bawah ketika mau memanfaatkan, mereka nggak ngelihat levelnya terlalu jauh. Iya. Di grassroots itu ada gitu. Di middle itu ada gitu. Ini kayaknya ini bisa, dia aja bisa, masa gua enggak gitu ya mungkin. Iya, makanya pentingnya membangun community di sini supaya kita bisa masuk ke. Nanti kedepannya akan ada community yang kayak gitu, Mbak? Iya, kita nanti lihat ke depan, mudah-mudahan kalau memang government bisa terlibat, corporate bisa terlibat untuk melakukan edukasi sampai ke ke perempuan-perempuan grassroots, itu akan sangat luar biasa. Ini mungkin nanti kita akan share juga ya ini ya, flyernya ya, di tayangan ini kali ya, supaya nanti mungkin ada juga Okezoners yang ingin ikut ya kan, karena tidak hanya sekedar ngomongin soal literasi AI atau kemudian bagaimana menggunakannya, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya cuan untuk mendapatkan cuan. Itu cuan itu yang paling gampang untuk diingat orang, Mbak. Benar. Ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya cuan ya. Saya juga setuju, kita harus berdaya secara ekonomi, toh? Iya, benar. Kalau tidak berdaya secara ekonomi, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita tidak punya suara dalam politik. Politik lagi. Kalau tidak berdaya secara ekonomi, kita nggak punya akses kesehatan yang bagus, pendidikan yang bagus ya. Suaranya tidak didengar. Ya. Meskipun sekarang ada banyak program-program pemerintah yang sama rata. Sama rasa. Oke. Tapi tetap butuh duit. Cuan pokoknya. Oke, Mbak Im, terima kasih, sukses ya nanti untuk acara di tanggal 15. Mudah-mudahan ini bisa menginspiring kita semua, terutama tentang AI dan bagaimana kemudian perempuan memanfaatkan AI untuk pemberdayaan atau empowerment-nya. Siap. Terima kasih Mbak Im atas waktunya. Terima kasih Mas Andi. Okezoners, sampai jumpa. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.